Oke, selamat malam. Kebetulan ini malam di bulan puasa ya. Seerek darusan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya dengan Pak Hendrik ya, kita kolaborasi. Untuk kali ini kita akan belajar praktek UKK untuk pos tradisi. Sebenarnya ini pos sasis satu Pak ya. Sasis satu tentang tradisi, kopling sama kerjaan. Yang pertama kita bongkar tradisi dulu. Yang Oke, pertama yang dibongkar itu ini untuk yang terhubung dengan kabel listrik ini dibongkar dulu. Kebetulan sudah saya bongkar dibongkar. Kemudian ketika nata silakan ditata supaya kalian nggak bingung. Jadi ditata supaya nanti bautnya nggak salah. Terus yang kedua kebetulan sudah dilepas sampai Hendrik itu yang dalam punya seal oli lepas. Bautnya ada banyak ya, banyak silakan ditata bautnya. Kemudian kalau sudah kalian lepas ini dulu, ini silakan pakai berdiri, kemudian dilepas bautnya. Oke, kalau sudah terbuka ditaruh ke bawah nggak apa-apa. Silakan ditaruh ke bawah. Nanti kalau misalkan dibutuhkan baru diangkat. Terus silakan ini dilepas. Terus ini silakan dilepas dulu jangan sampai jatuh. Kalau sudah ini ditaruh ke bawah. Pas bagian ini kita cukup 10 kali sorry. Min kali Bisa nih tuh. Wes iso. Ketika membongkar ini kalian urutkan supaya nanti tujuan ketika masang itu pun tidak apa-apa. Memang SOP-nya seperti itu, jadi silakan diurutkan. Oke, kalau sudah seperti ini silakan diukur masing-masing pekerjaan. Oke, pekerjaan pertama yaitu tentang gigi percepatan 1 sampai 5 dan juga R. Berarti ini kalian lihat secara visual apakah ada yang retak, pecah atau patah atau tidak. Jadi mulai dari gigi 1. Gigi satunya mana? Gigi 1 itu gigi yang paling besar. Berarti ini 1. Silahkan dicek
permukaannya apakah ada yang patah. Terus kemudian gigi 2, ya, gigi 2 itu lebih kecil dari gigi 1, semakin lama semakin kecil. Gigi 3 lebih kecil lagi, berarti ini. Sorry, iya berarti ini gigi 3. Dilihat masing-masing. Kemudian gigi 4 itu gandeng sama input shaft. Kemudian gigi 5 yang paling kecil atau overdrive. Gigi 5, dilihat apakah ada yang rompal. Terus terakhir gigi mundur. Ini. Kalau tidak ada seperti ini berarti hasilnya nanti tidak ada cacat. Terus kesimpulannya baik. Speknya baik atau jelek? Oke, speknya berarti tadi giginya. Oke, untuk speknya berarti ditulis baik atau jelek. Misalkan ada yang patah berarti nanti ditulis jelek. Kalau tidak ada yang patah, tidak ada perubahan, maksudnya giginya normal, berarti tulis baik. Nanti hasilnya juga ditulis baik. Untuk kesimpulannya berarti kesimpulan nanti kalian tulis. Oke, kesimpulannya berarti baik. Jadi nanti kalau ada yang patah atau yang rompal berarti kesimpulannya ganti. Oke, lanjut pekerjaan kedua. Gigi punah. Oke. Oke, kedua Gigi mundur. Gigi counter. Oke, untuk gigi counter itu bendanya. Gigi counter itu yang di sini. Ini namanya gigi counter. Jadi untuk gigi counter silakan nanti dicek gigi counter mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5 itu yang ini 5. Kemudian mundur itu yang ini counternya mundur. Tambah satu lagi reverse gigi pembalik ini. Nah, ini dicek secara visual. Jadi kalian cek apakah ada yang rompal atau tidak. Kalau tidak ya tulisannya baik. Berarti speknya baik, hasilnya baik, kesimpulannya baik. Oke, lanjut pekerjaan ketiga. Ini saya turunkan dulu. Pekerjaan ketiga itu gigi mundur. Oh, ini gigi mundurnya ternyata sendiri. Jadi reverse ini gigi mundur. Ini dicek kondisinya sama seperti tadi. Kalau baik ya baik, speknya baik, kesimpulannya baik. Lanjut, piring depan belakang. Oke, piring depan belakang. Piringnya itu ini. Oke. Piring depan sama belakang. Oke. Ini untuk piring caranya ngecek, silahkan diputar. Kalau tidak ada kasar, kalau saya bilangnya suara greg-greg berarti masih baik. Yang belakang juga. Berarti nanti speknya baik, hasilnya baik, terus kesimpulannya juga baik. Kalau ada greg-greg ya hasilnya jelek, kesimpulannya ganti. Oke, lanjut pekerjaan berikutnya, unit sinkron mesh. Unit sinkron mesh di sini nanti ada 3. Jadi nanti silakan dicek semua. 1, 2, 3, 4, mundur sama 5. Silakan dicek semua. Termasuk unit sinkron mesh itu termasuk ring sinkron mesh. Jadi semuanya dicek. Ini dicek secara visual. Jadi silakan dicek semua. Misalkan ada yang kurang, ini untuk ini 3 sama 4 baik, nggak ada yang kurang. Terus ini 1 sama 2 nya juga baik, nggak ada yang kurang. Untuk 5 sama mundurnya, oke, 5 sama mundur silahkan dicek juga. Oke, kebetulan ini dapatnya baik. Nanti ada yang mungkin sama penguji kalian ada yang dihilangkan, ya enggak tahu nanti gimana. Ada yang sengaja dihilangkan. Oke, kalau semuanya sudah diperiksa, silakan hasilnya ditulis sesuai hasil pemeriksaan kalian. Speknya seperti biasa. Kalau visual baik atau jelek, kalau baik nanti hasilnya tulis baik, kesimpulannya baik. Oke, untuk pekerjaan selanjutnya, celah sinkron mesh. Celah sinkron mesh itu diukur semuanya. 1, 2, 3, 4, 5.
celah sinkronis 1 2 3 4 5. Kalian harus tahu mana yang satu, mana yang dua. Nah, fungsinya tadi menata itu supaya tidak kebalik. Jadi punya satu, nanti ketika kepasang tetap di satu. Untuk celah sinkron mesh mengukurnya itu kita coba dari satu dulu. Nah, kan salah nempatkan. Ini punya 5, ini punya 3 sama 4. Oke, kita mulai dari satu dulu. Ini satu. Nah, caranya untuk pengukuran celah kalian butuh fuller atau ya fuller gig. Atau ada yang biasa bilang filler. Yes, terserah, tapi benernya fuller. 0,8 mm. Oke, standar maksimalnya Maksimal 0,8. Nggak ada satu, Pak. Nggak ada. Sing satu kan celah. Oke, nggak ada 0,1 ya, berarti 0,8. Kalian cari 0,8. Oke, kalian cari Oke, kalian cari 0,8. Kalau angkanya tidak terlihat seperti ini, kalian nyarinya pakai apa? Nyarinya pakai jangka sorong. Oke, ini saya ganti ke fuller yang baru. Jadi untuk fuller yang baru, kalau angkanya kelihatan seperti ini, kalian tinggal nyari 0,8. Nah, ini kebetulan 0,8 nggak kelihatan. Nah, 0,8 ini kalian pakai caranya gini. Cukup ini ditempelkan, terus 0,8-nya dimasukkan. Kalau 0,8 bisa masuk, berarti hasilnya masih bagus. Kalau nggak bisa masuk, berarti sudah jelek. Karena apa? Ini semakin lama semakin aus. Kalau semakin aus, ininya semakin aus, dia akan semakin nempel. Kalau sudah nempel, dikasihin fuller 0,8, dia nggak bisa masuk. Berarti kalau bisa masuk itu masih bagus. Nah, kesimpulannya ya, atau hasilnya nanti cukup kalian tulis kurang dari, jadi gini lambangnya, kurang dari 0,8. Wes, berarti kesimpulannya baik. Nanti silakan diukur semuanya, bukan cuma satu gigi saja. Oke, ini untuk duanya mana? Duanya ini. 2. Ya, bagus. 3, 4, 5 sama semuanya, caranya seperti itu. Nah, nanti kalau kedapatan alat yang seperti ini, caranya kalian pakai jangka sorong terus diukur satu persatu. Misalkan ini 1. Ya, ini 1. Terus ini, nah ini 0,8. Nah, ini 0,8. Jadi nanti kalian pakai ini. Jadi caranya seperti itu. Kebetulan ini kan nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan toh. Yes, lanjut. Apa lagi? Yuk, push aja. Yuk. Oke, saya terangkan lagi ya. Jadi kalian memahami kata maksimal sama minimal itu tergantung bendanya. Misalkan gini. Oke, misalkan gini ini aja yang paling enak. Ini misalkan dikatakan maksimal poros ini yang bagian ini ya, yang ini bagian ini. Dikatakan porosnya maksimal itu 27 mili. Nah, kalian ngelihatnya gini. Ini kalau dipakai itu semakin aus atau semakin lebar. Nah, kalau semakin aus berarti yang namanya maksimal 27 mili itu paling besar. Di bawah 27 itu sudah nggak boleh. Beda lagi kalau ini. Beda lagi kalau misalkan ini. Nah, ini bagian dalam ketika diukur, ini ausnya nanti kemana? Ausnya ternyata tambah lebar. Berarti kalau dikatakan ini 27, maksimal 27, kalau dapat 28 berarti jelek. Jadi kata-kata maksimal itu tergantung nanti keausan bendanya gimana. Ini kan kalau kaus semakin lebar, berarti 28 jelek. Tapi kalau ini 28 itu masih bagus karena ausnya tambah kecil. Oke ya, paham? Paham. Oke, selanjutnya mengukur ketinggian shifting K. Ketinggian shifting K itu kalian ngukurnya, jadi kalian harus bongkar shifting K. Bongkar shifting K itu kalian nanti cukup untuk UKK ini cukup ngambil salah satu.
Ya, itu keputusan awal kemarin ketika rapat. Jadi nanti kalau misalkan disuruh bongkar semua ya rezeki kalian. Tapi untuk saat ini keputusannya masih bongkar salah satu. Jadi kalian bongkar, caranya bongkar gini. Case springnya silakan dilepas dulu. Nah, jangan sampai lompat. Nanti kalau kemana-mana kalian sulit nyarinya. Nilai kalian juga berkurang. Ini bolak-balik ya. Oke, nanti kalau ada alat jatuh nilai kalian dikurangi 1. Oke, kalau sudah lepas kalian akan dapat shifting K3. Nah, ini silahkan diukur. Yang dimasukkan 1 itu 1 unit sinkron mesh. Jadi cukup 1 yang dibongkar. Ayo. 1 yang dibongkar gini. Nah, ini ada 3, silahkan 3-3-3-nya diukur. Oke, untuk pengukuran shifting K itu kalian ukur gini caranya. Nah, ini kalian ukur dapatnya nanti berapa? Gak kelihatan. Gini. Oke, sudah fokus. Kalian ukur gini nanti dapatnya berapa? Oke, berikutnya adalah pemeriksaan cloud hub dengan hub sleeve. Jadi hub sleeve yang luar, cloud hub yang dalam. Ini kalian periksa secara visual dia aus atau tidak. Jadi kalian gerakkan bisa atau tidak, terus kanan kiri dia aus atau tidak. Kalau aus berarti sudah kocak. Ini kebetulan nggak kocak ini. Oke, nanti seperti biasa semuanya dicek. Kalau ini kan kalian nggak perlu bongkar, cukup digerakkan. Oke, lanjut untuk pemeriksaan berikutnya. Jadi kita ya. Pemeriksaan ketebalan flange tetap. Oke, ketebalan flange tetap. Kalian pakai ini, flange tetap itu ini. Nggak fokus. Iya, flange tetap itu ini. Kalian ukur ketebalannya berapa. Minimal 4. Oke, berarti nanti silakan dicek hasilnya. Tadi saya sudah dapatkan, nanti kalau kalian salah ngecek ya berarti nilainya kurang 1. Oke, lanjut pemeriksaan. Diameter flange inner 1 Oke. dan diameter flange inner 5. Oke, satu itu ini. Oh sorry, 1 itu ini. Jadi kan gigi 1 itu punya inner flange jadi gini. Nah, yang diambil yang dalam sama, sorry itu bukan 5, nanti ini mundur, jadi nanti soalnya dirubah, punya E1 sama mundur, ini besarnya sama. Oke, kita ukur. Yang diukur mana? Diameter luar. Oke, diukur berapa hasilnya? Dua-duanya silahkan diukur. STD maksimal atau minimal? Oke, ya, selanjutnya run out poros output. Kalian ketika run out nanti akan membutuhkan alat namanya DTI, dial test indicator. Itu sudah disediakan alatnya ini, sama V-block. Oke, kalau sudah seperti ini kalian nggak perlu V-block yang terpisah. Cukup pakai V-block ini, kemudian porosnya taruh di tengah. Terus DTI itu punya magnet, punya magnet ini magnet on sama off. Jadi ketika nanti sudah kepasang kalian on kan supaya nggak kemana-mana. Nah, ini di on kan. Oke, kalau sudah gini nggak mungkin goyang. Terus nyetelnya. Oke, caranya gini ya. Ini silakan taruh di tengah-tengah, jangan di pinggir ya, di tengah-tengah. Kemudian ini nanti, jadi kalian ngaturnya pakai ini dan juga ini. Usahakan posisinya ini lurus, posisinya dialnya ini lurus dengan bendanya. Setelah itu silahkan dikalibrasi. Jadi posisinya dial ketika diposisikan gini, dial keadaan tertekan. Jadi
Wajah Pak Hendrik. Oke, dial ini keadaan tertekan. Jadi ini sudah tertekan. Misalkan tak tarik, tak pindah, nanti jarumnya akan berubah. Nah, kan berubah. Jadi kondisinya tertekan. Terus silahkan ini dikalibrasi, dienolkan, dikalibrasi. Oke, sudah 0. Sekarang tinggal diputer. Diputernya gimana? Sorry ya, ini tak kasihnya. Ini kan ada tanda, ada cowaan. Jadi nanti cowaan ini itu kembali ke posisinya. Jadi diputar satu putaran, dikalibrasi lagi karena berubah. Diputar satu putaran. Nanti ke kanan berapa, ke kiri ada berapa strip. Intinya di antara gerakan itu dia melewati berapa strip. Nanti ditambahkan, dibagi dua. Misalkan ke kiri 3, ke kiri 3, ke kanan 4 ditambahkan berarti 7 dibagi 2 berarti 3,5. Sekarang kita coba, kita putar. Oke, paling tinggi ini 5, ke kirinya 6. Oke ya. 6. Ke kanan paling tinggi 4. Oke, ini masih belum satu putaran. Oke, 5, 6. Oke, itu tadi berapa? 9. Oke, sudah satu putaran. Berarti, nah, kalau satu putaran, ini benar sudah. Jadi, ketika satu putaran, kembali ke 0 lagi. Berarti, tadi ke kirinya 9, ke kanan 6. 9 tambah 6, 16. 15 bagi 2, 7,5. Berarti, hasilnya nanti 0,75 mili. Sorry, saya ulangi. 0,075. Jadi 1 stripnya itu 0,01 berarti 0,15. 0,15 totalnya dibagi 2 berarti 0,075. Nah, standarnya berapa? Standarnya adalah 0,06 berarti hasilnya 0,075, standarnya 0,06 berarti hasilnya jelek. Ini waktunya ganti atau perbaiki. Oke, pengukuran berikutnya celah hub sleeve. Celah hub sleeve kalian ngukurnya pakai ini, hub sleeve dengan shift fork ya. Kalian ukur maksimalnya berapa Pak En? 0,1 iya 0,1 mili, maksimal 1 mili. Kalian pakai fuller, cari yang 1 mili. Ini 9, 0,9. Nah, ini ada 1 mili. 1 mili itu biasanya paling dekat dengan yang paling tipis. Nah, ini 1 mili dan 1 mili itu yang paling besar. 1 mili. Caranya mudah, tinggal kalian masukkan ke kanan atau ke kiri di shift fork. Nah, ini kalau nggak bisa masuk berarti hasilnya masih bagus. Nah, ini semuanya silahkan dicek. Tangkas. Oke, ini dicek. Nah, nanti untuk penulisannya tinggal ditulis kurang dari 1 mili, kesimpulan baik. Sudah, kalau sudah. Oke, selanjutnya diameter dudukan gear 2/3. Diameter dudukan gear 23. 23 itu yang mana? 2/3. 2/3. 2/3. Berarti ini dan ini. Yuk diukur. Caranya pakai jangka sorong diukur. Kenapa ini? Kenapa ya? Oke, untuk Ini apa Mas? oke, untuk apa namanya? Yang dudukan gigi 3 itu yang ini, yang depannya flange. Itu kalian ukur sama caranya. Kalau sudah nanti silahkan ditulis di report sheet. Oke, untuk yang terakhir itu gear ratio, ini yang paling lama.
Gir rasio, kalian harus menghitung semua gigi. Nanti kalian butuh tip X. Kalian akan butuh tip X atau mungkin nanti ditandai sama pengujinya. Jadi sudah disiapkan ada tandanya. Oke, terakhir nanti kalian ngukur gir rasio. Gir rasio itu nanti gir rasionya 1, 2, 3, 4, 5 sama mundur. Nah, rumusnya gir rasio itu sebenarnya gini, diputar dibagi memutar. Nah, kalau kalian tahu prinsip kerjanya transmisi, jadi transmisi itu yang bekerja untuk satu percepatan ada 4 gigi. Nah, caranya gini, gigi B, jadi alurnya dari A dulu ke A memutar B, lalu B disalurkan ke C memutar D baru keluar, baru ke output. Jadi gigi ke output ke propeller atau ke gardan. Nah, caranya ngukur itu adalah diputar dibagi memutar, kemudian dikali sama diputar dibagi memutar. Kenapa kok beda? Karena ada 4 gigi. Terus gini caranya. Ini kalian bolak-balik terserah karena dikali. Kita pakainya yang depan dulu. Jadi diputar dibagi memutar. Jadi gigi B itu diputar A, berarti B per A. Kalau ini yang muter siapa? Yang muter itu kan C, yang diputar D, berarti D dibagi C. Sama kayak rumus C. B per A dikali D per C. Jadi diputar dibagi memutar, diputar dibagi memutar. Nanti hasilnya seperti ini, B per A D per C. Kalau misalkan, nah di sini ada perumpamaan. Jadi misalkan nih, ini misalkan A. Oke, ini ada perumpamaan, misalkan A24, B35, C20, D25. Nah, nanti caranya itu B per A, B nya berapa? 35 per 24 dikali 2, D nya berapa? D nya tadi 25, C nya 20. Jadi ini ya 20. Nah, hasilnya berapa? Berapa Pak? Kalian hitung satu-satu dulu. 35 dibagi 24, 35 bagi 24 1,4 dikali 25 dibagi 20 1,25. Nah, ini silakan dikali hasilnya 1,4 1,75. Jadi gir rasio untuk gigi ini itu 1,75. Nah, kalian kalau bingung coba nanti, jadi caranya gini, kalian buat tabel. Kalian buat tabel dulu. Tabelnya nanti ada Oke, jadi misalkan ini sudah ketemu gear percepatan 1, gear counter gear 1, untuk reverse-nya juga sudah ketemu. Misalkan mengukur percepatan 1 ya, mengukur percepatan 1, berarti kan ini untuk yang gigi 4 ini mesti kepake, berarti diputar dibagi memutar, berarti GR1 sama dengan berapa? Diputar dibagi memutar 35 dibagi 24 dikali satunya berapa? Satunya 36, berarti diputar, yang diputarkan ini dibagi memutar 36 per yang memutar 15. Hasilnya berapa? Silahkan pakai kalkulator, tidak apa-apa. Berapa ini? Oke, sudah ketemu hasilnya 1,4 dikali 2,4 hasilnya 3,36. Ini untuk percepatan gigi 1. Sekarang kita hitung percepatan gigi 2. Oke, ini saya ganti. Jadi untuk gir rasio gigi 1 sudah ketemu tadi berapa? 3,36. Sekarang hitung gir rasio gigi 2. GR2 sama dengan ini kan tetap gigi 4-nya tetap kepake. Diputar dibagi memutar 35 dibagi 24 dikali diputar dibagi memutar, berarti 32 dibagi 25.
Ini sudah ketemu 1,4 kalinya berapa? 32 bagi 25 1,28 1,28 dikali 1,4 1,7. 1,7. Bener? Kan saya wadah. Berarti 1,7. Sekarang gigi 3. G rasio gigi 3. Terlalu jauh ya, Rek. Tak dekatkan lagi. Oke, G rasio gigi 3 itu sama 35 dibagi 24. Bener kan? Ya, 35 bagi 24 dikali gigi 3-nya. Yang atas 29 dibagi 31. Berapa? 1,4 dikali 0,9. Ini kan sudah sama 0,4. 1,4. Ini kan sama ini kan sama. Berapa hasilnya? 1,2. 1,26. Berarti ini G rasionya 1,26. Lanjut sini ya. GR 4 sama dengan GR4 itu kan langsung lurus. Berarti G rasionya berapa? Kalau langsung lurus kan berarti 1, nggak ada perubahan, jadi dia lurus. Berarti GR4 itu mesti 1. Terus kemudian overdrive gigi 5. Gigi 5 itu rumusnya sama, langsung ya gigi 5 aja. Berarti 35 dibagi 24 sama, kenapa mesti pakai 35 sama 24? Karena dia selalu lewat gigi 4. Gigi inputnya kan gigi 4. Patokannya berarti Patokannya tetap gigi 4. Pakai 35 dibagi 24. Dikalinya berapa? Gigi 5-nya berarti 23 dibagi 4. Berapa? 1,4 dikali 0,5. Hasilnya berapa? piro? 0,7. 0,7. Berarti G rasionya berapa? 0,7. Nah, khusus yang mundur itu caranya beda karena dia punya 3 gigi. Berarti yang depan sama. Misal G reverse atau gigi mundur. Berarti caranya yang depan tetap pakai gigi 4. Gigi 4 berarti berapa? 35 per 24 kalinya. Jadi rumusnya jadi kan gini. Yang diputar mana? Yang diputar ini dulu. Ini memutar ini, terus memutar ini. Berarti 41 dibagi 18 dibagi 33. Ditulis dulu. 41 dibagi 18 dibagi 33. Nah, kalau ada rumus seperti ini berarti ini naik. Ini kan sama dengan dibagi 1. Berarti ini naik. Berarti sama dengannya gini. 41 dibagi 18. Nah, karena ini dibagi, itu dibalik 1 per 33. Jadi rumusnya nanti untuk gigi mundur agak panjang. Jadi 41 per 18 dikali 1 per 33. Nah, kalau kalian bingung tinggal wes pokok 41 dibagi 18 dibagi 33 ngono ya. Di kalkulator silahkan ditulis gitu. Oke, nanti 3 perkalian. Oke, kalau kalian bingung tinggal gini aja wes. Nanti di kalkulator 41 dibagi 18 dibagi 33. Wes, sekarang kita coba 41 dibagi 18 berapa Pak Hendrik? 2,7. Ini 2,7. Terus 2,7 dibagi 33. 0,08. Berarti hasilnya ini itu 0,08. Berarti tinggal ini tadi berapa? 1,4 dikali 0,08. Berapa Pak Hendrik? 1,12. 1,12. Berarti hasilnya G rasionya 1,12. Wes. Ini G rasionya sudah ketemu semua. Jadi kalau kalian nanti ngelihat videonya benar-benar ya bisa. Oke, saya sambil menunggu Pak Hendrik, saya tunjukkan cara merakit unit sinkron mesh. Jadi caranya gini, ini hub sleeve, plat hubnya taruh. Jadi cowakan ini pas di gigi yang beda sendiri. Jadi ini ada 3, 1, 2, 3, terserah kemanapun sama aja. Oke, kalau sudah
silakan ditaruh di tangan seperti ini. Terus shifting key-nya dimasukkan. Nah, bentuknya shifting key jadi yang gimana ini ngomongnya? Jadi yang apa namanya, ada punggungnya ini yang nempel sama hub sleeve. Jadi gini. Ini ya, dilihat ya, gini. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, kalau sudah case spring itu yang ujungnya salah satu itu ada apa ngaran nyanti. Kayak wong Jawa nyanti, ada nyanti ini. Ini masuk ke lubang, cari lubangnya. Nah, lubangnya kebetulan di sini, tak putar dulu. Biar di samping. Ya, lubangnya sudah di samping. Masukkan ke lubang. Terus ditekan. Oh, ini enggak masuk. Ayo. Sudah terlanjur, aduh. Kalau sudah terlanjur silahkan dilepas lagi. Jadi oke. Kalau sudah terpasang gini, usahakan jangan sampai lepas, dibalik. Nah, shifting key-nya key spring-nya yang satunya dipasang. Caranya sama. Masukkan lubang dulu, lubangnya mana? Nah, ini lubangnya. Masukkan lubang, kemudian ditarik. Nah, ini posisinya semuanya masuk ke cowaan. Kalau enggak nanti ketika dioperasikan dia lepas ambiar. Oke, kalau sudah seperti ini berarti enggak apa-apa ya. Oke, biasanya kalian bingung urutan pemasangan. Urutan pemasangan itu seperti ini. Jadi supaya kalian nggak bingung ya, nggak bingung, pasang dari sini dulu. Ini punya gigi 2. Cari gigi 2. Gigi 2. Nah, ini diurutkan supaya mudah. Silahkan diurutkan dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5, sama mundur. Oh sorry, salah. 1 ini. Jadi urutannya yang paling besar semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah, khusus gigi mundur itu yang beda adalah gigi mundur itu bentuknya ini rata. Kalau gigi yang lain itu ininya ada beda kan. Nah, ada tonjolannya. Kalau gigi mundur itu rata. Nah, kemudian kalian pasang, urutannya adalah jadi sebenarnya gini ya. Nah, sebenarnya gini. Jadi urutannya 4, 3, 2, 1, mundur sama 5. Jadi dihafalkan. Jadi ini punya 2, ini berarti 1. Kalau ada gigi ini berarti punya hub sleeve. Jadi 2, 1, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Pertama masang ini berarti 2. 2 dipasang dulu. 2. Nyari 2 mana ini? Dipasang. Oh, tengahnya ternyata ada roces atau bantalan luncur. Kalau sudah tinggal 1. Sorry, tengah ini mesti ada hub sleeve-nya. Hub sleeve mesti ada synchronizer ring. Terus jangan sampai kebalik. Ini beda ya. Nah, yang ada tandanya ini menghadap ke depan. Depannya mana? Depannya kan sana. Sana. Ini kan ke sana kan 3, berarti depannya gini. Sorry. Depannya kan ini. Berarti nanti menghadapnya ke sini, jangan kebalik. Kalau sudah diputar biar pas. Nah, kalau sudah gini baru. Terus setelah itu ininya ada gigi ring synchronizer. Ringnya mana? Ring. Nah, ini ringnya.
Oke, tempatnya saya ganti biar kalian enak ngeliatnya. Kayak gini aja sudah bisa berdiri. Oke ya, ini setelah itu gigi satu itu yang paling besar. Tengahnya ada bantalan luncur, inner flange. Jadi dipasang, biasakan diputar kalau ini sudah, terus ada flange-nya. Nah, ini masangnya jadi ini ya, ini masang yang tirus itu menghadap gigi. Jadi ini gini, yang tirus ini menghadap gigi. Kemudian bantalan, nah bantalan ini yang ada ringnya itu di atas. Kalau kalian bingung, nanti ini kebalik, jadi nggak bisa dipasang. Ini menghadap ke atas, terus ditutup sama flange lagi. Kemudian baru gigi mundur. Gigi mundurnya mana? Gigi mundurnya ini. Gigi mundur. Oke, setelah gigi mundur berarti hub sleeve untuk gigi mundur dan 5. Hub sleeve gigi mundur dan 5 itu ada perbedaan. Perbedaannya adalah ini. Kalau punya gigi mundur ininya lebih lebar. Kalau sama gigi 4 itu hampir sama, ukurannya hampir sama. Cuma yang beda adalah punya gigi mundur itu lebih lebar. Kalian bedakan. Nah, nggak ada yang selebar gigi mundur. Nah, ini dipasang tanpa ada ring synchronisher langsung. Kalau sudah, ring synchronishernya dipasang untuk gigi 5. Gigi 5-nya dipasang. Ini ada bantalannya. Nah, terakhir penutupnya ada flange. Jadi setiap gigi dengan bantalan itu selalu ada flange. Terakhir, oke, kalau masangnya sudah benar, harusnya ini pas. Jadi silahkan dipasang penguncinya. Kalau kesulitan masang, kalian pakai obeng min. Oke, ini silahkan diturok nih. Omongannya elek. Oke, sudah. Terus gigi spidol. Nah, ini harusnya ada satu lagi. Ini. Oke, kalau sudah berarti ini selesai. Tinggal yang depan. Yang depan itu ada roces, pasang di dalamnya. Terus masang gigi 3 dulu. Gigi 3 silahkan dipasang. Terus gigi 4 jangan lupa ada hub sleeve dan juga 2 synchronizer ring. Ini masangnya juga sama, ada tandanya. Nah, tanda ini menghadap kemana? Ke depan. Terus dipasang. Kalau sudah seperti ini, tinggal dipasang di rumah. Nah, kalau sudah terpasang dengan benar, silakan diputar. Kalau misalkan tidak bisa berputar, ring synchronizer-nya ada yang terkunci dengan giginya. Kalau sudah seperti ini, berarti kalian berhasil merangkai gigi percepatan.
Oke, untuk pemeriksaan berikutnya pemeriksaan gardan. Untuk gardannya kalian tata seperti ini. Jadi V-blocknya pas di sekate rumah gardan ini. Kemudian yang belakangnya di sini. Jangan di sininya. Kalau di sini nanti nggak bisa diputar. Kalian butuh muter gardan. Jadi nanti tetap bisa diputar meskipun di tempat seperti ini. Oke ya, seperti ini. Terus untuk ngukurnya kalau sudah tak alihkan ke yang lain. Oke. Nah, kok kebetulan ini kebalik, tak balik dulu ya. Oke, kalau sudah kebalik gini, terus caranya satu ngukur backlash. Backlash itu kekocakan. Jadi yang kalian butuhkan tetap apa namanya dial DTI. Nah, seperti biasanya setel ini menempel. Jadi ini kalau sudah rapat nggak usah diubah-ubah, tinggal kalian ini nyetel ini. Nah, kalau sudah silahkan seperti biasa dikalibrasi. Nah, kalau sudah berarti tinggal diukur backlash. Oke ya. Backlash itu adalah kekocakan. Jadi kalian tinggal mengukur kekocakannya. Nah, ini sedikit ini kekocakan. Nah, kekocakan ini kalian ukur jarumnya itu bergerak ke berapa. Nah, ini silahkan dicek berapa. Ternyata hasilnya 19 0,19 atau 0,19. Hasilnya silahkan ditulis. Sudah begitu saja. Kemudian run out, kalau run out itu tempatnya beda. Ya, kalau backlash itu di giginya, nanti di giginya gini, naruhnya di giginya. Run out itu di bagian yang rata ini. Oke. Berarti dari sini misal. Ini pindahkan ke bagian yang rata. Nah, khusus untuk run out silahkan diubah lagi. Tegak lurus dengan bendanya. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Ini sudah. Bentar, tak ubah biar kalian enak. Oke ya. Terus dikasih tanda. Diputar satu, dikalibrasi dulu, terus diputar satu putaran. Oke, diputar satu putaran. Setelah diputar satu putaran hasilnya berapa? Untuk apa namanya spesifikasi tetap 0, oke, nanti untuk pengecekan selanjutnya yaitu pengecekan kopling. Jadi kopling nanti kalian akan dikasih kopling pisah seperti ini, bukan di mobil. Nah, yang pertama kalian ngecek semua komponen kopling. Jadi mulai dari yang ada itu, jadi mulai dari sini nanti rumah kopling, pegas diafragma, dicek kondisinya sama seperti tadi, fisiknya itu cacat atau tidak, pecah atau tidak. Kalau baik tulis baik. Terus plat penekan, kampas kopling, dan terakhir roda flywheel ada. Oke, terakhir sama flywheel. Silakan dicek kondisinya. Terus kemudian ngecek Kondisi komponen plat disk. Oke, kondisi komponen plat disk ini. Plat disk itu komponennya ada 4. Satu facing itu yang kampasnya ini. Kedua
cushion plate besinya ini, kemudian damper itu ini 4 pair, ini namanya damper, terakhir cloth hub. Cut. Oke ya, saya ulangi lagi, ada 4, ini namanya facing, kemudian cushion plate, damper itu yang pair ini, terakhir cloth hub itu yang tengah. Ini kalian cek kondisinya apakah masih utuh atau tidak. Kalau utuh tulis baik, keterangannya baik. Oke, lanjut untuk pemeriksaan berikutnya, ketebalan kampas. Jadi ketebalan kladis, ketebalannya ngukurnya bukan seperti ini, tapi caranya ngukur dari paku keling ini atau ripet ini. Kalian cari yang paling dekat sama permukaan, berarti yang ini, jangan yang ini tapi yang ini. Terus kalian ukur ketinggiannya, atau ini ngukur ketebalan. Jadi terus kalian baca. Oke, nanti kalian cek beberapa, jadi semuanya ini silahkan dicek, enggak apa-apa, atau beberapa. Nanti ambil yang paling tipis, jadi minimalnya berapa, nanti ambil yang paling tipis. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya, keausan pegas diafragma. keausan pegas diafragma. Oke, keausan pegas diafragma itu ini. Jadi ada 2, yang pertama nanti ke lebarnya, yang kedua keausan. Ini keausan caranya tetap pakai kedalaman ini, kalian ukur keausannya berapa. Oke, bulan ini hasilnya ada, silahkan dicek berapa. Nah itu kan ada. Oke, kalau sudah, berikutnya adalah lebar keausan ini diukur lebarnya, misalkan seperti ini. Nah ini kalian ukur berapa hasilnya, itu ketahuan 13. Selanjutnya terakhir. Oke, terakhir pengukuran kerataan plat penekan. Jadi kalian pakai mister baja, diarahkan seperti ini, kemudian kalian pakai fuller dicek. Nah ini ngambil ngambil spesifikasinya, terus kalian cek, misalkan maksimal 1 mili, misalkan maksimal 0,5. Kalian pakai 0,5, dicek bisa masuk atau tidak. Kalau tidak bisa masuk berarti masih bagus. Nah ngeceknya ini beberapa, nggak cuma satu. Misalkan gini, cek lagi, misalkan gini, dicek lagi. Kalau nggak bisa masuk semua berarti bagus. Oke, untuk pengecekan atau praktek di sasis untuk bagian transmisi sudah selesai. Itu semua yang dipraktekkan di transmisi sasis. Nanti kalau sudah selesai silahkan alat dikembalikan, tempat dibersihkan lagi, kemudian kalian siap untuk ke penguji untuk dinilai.